Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hefnindra Wahyudi dari Prodi ESY Matkul Fikih Muamalah dengan dosen Fitri Faizah SEI MH. Di sini saya akan menjelaskan riba menurut pandangan Islam. Apa itu riba? Riba secara bahasa berarti tambahan, secara istilah riba adalah mengambil harta secara batil. Biasanya praktik riba ini terjadi dalam praktik pembayaran hutang yang dilakukan oleh pihak penghutang kepada pemberi hutang dengan memberikan tambahan sekitar beberapa persen yang telah dijanjikan di awal. Hal tersebut dilarang dalam Islam karena riba ini memiliki banyak sekali kemudorotannya. Karena hakikat dari kita memberikan hutang kepada seseorang itu adalah untuk membantu orang tersebut. Jika kita memberikan bunga atau tambahan pada hutang orang tersebut, itu artinya kita memberatkan orang tersebut dalam melunasi hutang-hutang yang dia miliki. Itu artinya kita memberatkan orang tersebut, dan hal tersebut dilarang keras dalam Islam seperti yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada macam-macam riba yang terbagi menjadi dua. Yang pertama riba dalam hutang piutang dan riba dalam jual beli. Yang kemudian terbagi lagi dalam beberapa jenis. Yang pertama saya akan membahas riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang ini terbagi menjadi dua, yaitu riba jahiliyah dan riba qard. Biasanya riba ini sering terjadi dalam hal hutang piutang, bunga atau tambahan yang dibayarkan oleh si penghutang kepada pemberi hutang yang telah dijanjikan di awal. Selanjutnya ada riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli terdapat tiga jenis, yaitu ribayat, riba nasi'ah, dan riba fadl. Selanjutnya yang pertama itu riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang yang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Praktik riba seperti ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah. Contohnya adalah ketika hutang yang telah dijanjikan telah jatuh waktu temponya, si penghutang wajib membayarkan tambahan bunga apabila dia tidak bisa membayarnya sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Yang kedua ada riba qard. Riba qard merupakan persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan uang tersebut digunakan. Contohnya adalah ketika si penghutang ingin berhutang kepada seorang rentenir dengan jumlah 5 juta rupiah. Kemudian si penghutang wajib membayar 7 juta rupiah. Nah, kemudian 2 jutanya tidak tahu ini alasannya untuk apa, makanya hal itu disebut dengan riba qard. Yang ketiga yaitu ribayat. Ribayat merupakan transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran ketika seseorang berpisah dari akad tempat jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Contohnya ketika seorang penjual menjual harga mobilnya dengan harga 90 juta dengan cash dan harga 100 juta secara kredit. Nah, kemudian ada seseorang membeli mobil tersebut tetapi tidak ada kejelasan berapa harga yang harus dibayarkan oleh si pembeli. Yang keempat yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan penangguhan penyerahan penerimaan barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini mirip dengan riba fadl, tetapi hanya ada perbedaan pada serah terima barang jual beli. Contohnya ketika seseorang ingin menukarkan emas 24 karat dengan takaran yang telah ditentukan ditukar dengan jumlah dan takaran yang sama. Akan tetapi barang tersebut diserahkan 1 bulan setelah perjanjian transaksi, padahal harga emas tersebut bisa berubah sewaktu-waktu. Dan yang terakhir atau yang kelima, riba fadl. Riba fadl merupakan pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kuantitas, kualitas, atau kadar takaran yang berbeda. Barang ribawi itu sendiri disebutkan dalam hadis sebagai emas, perak, gandum, gandum merah, garam, dan kurma. Dalam hadis lain juga disebutkan emas, perak, dan bahan makanan. Contoh dari riba ini adalah emas 24 karat ditukar dengan emas 20 karat. Contoh lainnya yaitu gandum 2 kilo kualitas baik ditukar
gandum dengan kualitas buruk 3 kilo. Selanjutnya yaitu pendapat Imam Syafi'i tentang riba. Ilat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. Ilat pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi 3 kriteria. Adapun ketiga kriteria tersebut yaitu yang pertama berupa makanan pokok, dan yang kedua sesuatu makanan yang lezat dan yang melezatkan makanan, yang contohnya di dalam nas yaitu kurma, tetapi bisa dikiaskan dalam bentuk buah tin atau anggur kering. Dan yang terakhir yaitu sesuatu yang memperbaiki makanan atau menyembuhkan, yakni obat. Selanjutnya yaitu riba dalam perspektif non-muslim. Yang pertama yaitu dari agama Yahudi. Orang Yahudi juga mengharamkan riba seperti termaktub dalam kitab sucinya. Menurut kitab suci agama Yahudi disebutkan dalam perjanjian lama dalam kitab Keluaran ayat 25 pasal 22. Namun larangan riba ini hanya berlaku terhadap sesama Yahudi dan diperbolehkan terhadap orang-orang selain Yahudi. Bahkan orang yang menciptakan sistem bunga dalam perbankan adalah seorang Yahudi. Yang kedua yaitu dari agama Nasrani. Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang tanpa terkecuali. Siapapun orang tersebut dan dari agama pun, baik dari kalangan Nasrani maupun non-Nasrani. Hal itu sudah disebutkan dalam kitab Deuteronomi pasal 23 ayat 19. Larangan riba tersebut berlaku sampai pada akhir abad 13. Nah, sampai pada akhir abad 13, akibat beberapa faktor yang ditimbulkan, mulai diterima oleh masyarakat pengambilan bunga dari pinjaman. Dan yang terakhir yaitu adalah dampak riba dalam kehidupan. Yang pertama itu dampak ekonomi. Dampak ekonomi riba adalah yang diakibatkan bunga sebagai biaya utang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Selain itu, dampak riba yang ditimbulkan adalah ketergantungan si penghutang agar terus berutang kepada rentenir, dan ditambah lagi penurunan keuntungan yang diakibatkan oleh bunga-bunga yang ditetapkan oleh si rentenir. Dan yang kedua yaitu dampak sosial ke masyarakat yang ditimbulkan adalah riba merupakan pendapatan yang didapatkan secara tidak adil. Para pengambil riba biasanya menggunakan uangnya untuk memerintah orang lain agar berusaha dan mengembalikan. Siapapun tahu berusaha itu memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang yang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti memiliki keuntungan. Dan selain itu juga riba ini membuat perpecahan di antara umat manusia. Dan juga riba ini menindas kaum-kaum yang miskin oleh para rentenir. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa riba secara bahasa berarti tambahan, secara istilah merupakan mengambil tambahan dengan jalan yang batil. Riba ini terbagi menjadi dua macam, yaitu riba dalam hutang piutang dan jual beli. Terdiri dari beberapa macam riba. Yang pertama yaitu riba jahiliyah, riba qard, ribayat, riba nasiah, dan riba fal. Riba menurut Imam Syafi'i adalah ilat riba berupa emas, perak adalah harga. Begitu juga halnya dengan uang. Selain itu, makanan pun juga termasuk dalam barang ribawi yang memenuhi kriteria-kriteria. Dan kemudian riba dalam perspektif non-muslim. Orang-orang Yahudi pun juga mengharamkan riba terhadap sesama kaumnya, akan tetapi riba diperbolehkan terhadap kaum yang lain, orang-orang selain Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani melarang riba terhadap siapapun dan dari agama apapun. Dampak yang ditimbulkan dari riba adalah terutama dalam dampak ekonomi dan dampak sosial kemasyarakatan. Dampak dari dalam ekonomi yang ditimbulkan adalah yang pertama yaitu naiknya suku bunga, dan yang kedua adalah membuat seseorang ketergantungan dalam berhutang. Dan dari dampak sosial yang ditimbulkan adalah terciptanya perpecahan antar umat manusia atau permusuhan. Dan yang kedua itu tertindasnya orang-orang yang lemah. Dan yang ketiga adalah malas membuat seseorang dalam mencari rezeki.
Selanjutnya yaitu ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana hukumnya jika menggunakan bank konvensional untuk menabung karena tidak dapat menemukan bank syariah di daerah tersebut. Hal tersebut diperbolehkan selama tujuannya hanya untuk menabung semata selama tidak melakukan transaksi yang berhubungan dengan riba, akan tetapi lebih baik menghindari hal tersebut dengan cara menabung dalam bentuk emas. Dan yang kedua pertanyaannya adalah apa hikmah dari diharamkan riba? Jawabannya adalah dapat membentuk karakter dan pribadi manusia yang berakhlak mulia, peduli kepada sesama, dan suka tolong menolong. Dan yang kedua, mendidik manusia untuk terus produktif dan bekerja dengan penuh keikhlasan dan terhindar dari sikap bermalas-malasan. Dan yang terakhir, meningkatkan keahlian serta kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehingga manusia menjadi makhluk yang memiliki kapasitas diri yang baik. Sebelum menutup video ini, saya akan menampilkan foto pribadi saya yang akan saya tampilkan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa follow juga IG saya pribadi yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.